Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Dwi Putri, NIM 201803004. Saya dari Prodi D3 Fisioterapi, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cedera olahraga pada regio knee, ankle, and foot. Di mana cedera olahraga ini adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama proses olahraga akibat suatu ketidaksengajaan atau kesalahan yang sebenarnya terjadi seperti kurang pemanasan, faktor motorik, intensitas latihan yang terlalu berat, dan stres yang sangat tinggi. Cedera olahraga yang paling sering terjadi yaitu kesleo. Kesleo ini bisa terjadi pada ankle, juga pada elbow, atau juga bisa pada wrist, dan cedera lutut. Lalu otot bengkak, cedera tendon, fraktur, dan dislokasi. Apa yang dilakukan ketika terjadi cedera? Nah, yang dilakukan ketika terjadi cedera yaitu ada 4. Yang pertama, korban dianjurkan untuk tetap tenang. Sebagai fisioterapis, kita harus menenangkan korban pada saat sedang mengalami cedera. Dan yang kedua yaitu biasanya pada saat terjadi cedera diawali dengan RICE, di mana RICE itu rest, ice, compression, and elevation. REST sendiri yaitu mengistirahatkan daerah yang mengalami cedera dan menghentikan semua aktivitas. Yang kedua yaitu ICE. ICE ini memberikan kompresi es pada bagian tubuh yang cedera selama bisa 15-20 menit, dan hal ini akan membantu mengurangi terjadinya pembengkakan, memar, dan rasa sakit. Yang ketiga yaitu kompres. Kompres ini dilakukan dengan pembalutan tekan pada bagian yang cedera. Hal ini untuk mengurangi pembengkakan juga. Yang keempat yaitu elevation, di mana elevation ini meninggikan bagian tubuh yang cedera. Maksudnya lebih tinggi dari jantung. Hal ini untuk mengurangi aliran darah pada daerah yang cedera. Contohnya cedera pada otot kaki, maka angkat kaki dan disandarkan pada permukaan yang lebih tinggi. Lanjut, yang ketiga yaitu pantau terus pernafasan dan aliran darah. Jadi kita sebagai fisioterapis setelah melakukan yang pertama sama yang kedua tadi, kita juga harus memantau pernafasan dan aliran darah dari atlet yang terkena cedera tadi. Yang keempat, jika korban menjadi tidak sadar, maka kita melakukan CPR yaitu Cardiopulmonary Resuscitation atau RGP, resusitasi jantung paru, jika bertindak sebagai penolong. Lalu, jika pada saat dilakukan RICE tidak kunjung membaik, maka kita memberikan obat antiinflamasi non-steroid NSAIDs, memberikan imobilisasi, operasi, dan terapi atau rehabilitasi. Jadi, memberikan tindakan yang lebih lanjut lagi. Dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah cedera? Yakni yang pertama, menggunakan perlengkapan olahraga yang benar dan sesuai. Contohnya seperti menggunakan sepatu yang nyaman. Jika sepatunya tidak nyaman, maka jangan dipakai karena itu menghambat untuk melakukan olahraga. Yang kedua yaitu melakukan pemanasan dengan baik sebelum melakukan olahraga. Yang ketiga, menggunakan teknik yang tepat dan benar.
dan juga menggunakan waktu istirahat dengan baik. Yang keempat yaitu memperhatikan asupan cairan dan makanan dari seorang ragawan atau atlet tersebut. Dan yang terakhir adalah melakukan peregangan setelah melakukan olahraga. Macam-macam cedera pada regio. Di sini saya menyebutkan regionya yaitu di ekstremitas bawah, yakni knee, ankle, dan foot. Di mana cedera pada regio knee ini ada anterior cruciate ligamentir atau ACL, lalu posterior cruciate ligamentir atau PCL, anterior knee pain, cartilage injuries, iliotibial band friction syndrome, lateral collateral ligamentir atau LCL, medial collateral ligamentir atau MCL, dan bisa dibaca yang lainnya. Lalu cedera pada regio ankle itu ada ankle sprain, anterior impingement syndrome, cartilage injury of the talus dome, lateral ankle ligament rupture, multiligament ruptures, peroneus tendon dislocation, peroneus tendon rupture, posterior impingement syndrome cyst, ligament rupture, tarsal tunnel syndrome, tibialis posterior syndrome. Dan yang terakhir yaitu cedera pada regio foot ada fracture of metatarsal bones, hallux rigidus, hallux valgus, Morton's neuroma, plantar fasciitis, sesame bone stress fracture of the foot, subtalar instability and pain, tarsal coalition, dan turf toe. Di mana yang cedera pada knee ini saya menggunakan lateral collateral ligamentir. Dan yang pada regio ankle ini cederanya saya menggunakan tarsal tunnel syndrome, dan pada foot saya menggunakan plantar fasciitis. Cedera pada knee, lateral collateral ligamentir atau LCL. Definisi dari lateral collateral ligamentir ini adalah ligamen penunjang utama pada sisi luar lutut. Ligamen memberikan stabilitas pada persendian ketika lutut didorong keluar. Jadi, cedera lateral collateral ligamen melibatkan peregangan atau robekan ligamen. Jadi ligamen ini terjadi cedera karena ada desakan dari dalam, dari medial keluar. Biasanya pada LCL ini lebih jarang terjadi, tapi yang sering terjadi itu pada medial collateral ligamennya. Atau bisa kalau di ini itu biasanya terjadi anterior cruciatum ligamentir atau juga posterior cruciatum ligamentir, itu biasanya yang sering terjadi. Lalu terdapat 3 tingkat cedera lateral collateral ligamen. Yang pertama cedera tingkat pertama, yang kedua cedera tingkat kedua, yang ketiga cedera tingkat ketiga. Di mana cedera tingkat pertama ini masih peregangan yang ringan tanpa kelenturan, maksudnya tanpa ada robekan juga. Yang kedua ini sudah ada robekan tapi sebagian, dan yang ketiga ini sudah putus ligamennya, jadi sudah tingkat parah. Penyebab dari LCL ini yaitu biasanya disebabkan oleh desakan ke bagian luar lutut dari dalam keluar lutut, maksudnya seperti itu. Hal ini paling sering terjadi ketika berolahraga kontak seperti sepak bola. Sepak bola itu paling sering terjadi, rugby, dan olahraga intensitas tinggi lainnya. Tetapi dapat juga disebabkan oleh keseringan menggunakan persendian atau karena jatuh
jika orang tersebut sudah lanjut usia. Jadi orang sudah lanjut usia ini juga rentan terjadi lateral kolateral ligamen ini. Pecahnya LCL terjadi selama kesleo varus dan menyebabkan ketidakmampuan untuk melanjutkan olahraga. Symptoms atau gejala. Gejalanya yang pertama yaitu hematrosis. Langsung. Hematrosis ini perdarahan pada ruang sendi. Dan yang kedua yaitu rasa tidak nyaman di bagian luar lutut ketika ditegangkan. Jadi pada bagian luar lutut ini terasa tidak nyaman pada saat kita melakukan penegangan seperti berdiri gitu, terasa tidak nyaman. Terasa nyeri dan membengkak pada bagian luar lutut. Dan rasa ngilu apabila menyentuh bagian di atas ligamen yang terpengaruh. Jadi di daerah ligamennya ini di atasnya pada saat kita sentuh itu terasa nyeri. Nah, jika terasa nyeri itu bisa jadi karena terjadi cedera lateral kolateral ligamen. Dan yang terakhir yaitu lutut menjadi lemas. Intervensi fisioterapi. Intervensi fisioterapinya yaitu ada tes khusus, treatment, dan exercise. Di mana tes khusus ini kita menggunakan varus test. Varus test ini caranya yaitu posisi pasiennya tidur terlentang. Lalu terapisnya berada di samping pasien dan tangan terapis yang satu berada di medial bagian dalam dan tangan satunya berada di bagian lateral bagian luar. Lalu tangan yang berada di bagian medial ini didorongkan keluar dan yang bagian lateral ini didorongkan ke dalam. Nah, jika terjadi nyeri atau terasa nyeri, maka dia positif terkena lateral kolateral ligamen. Lalu treatment, di mana opsi perawatan untuk cedera LCL ini akan tergantung pada tingkat keparahan cedera dan gaya hidup dari olahragawan atau atlet tersebut. Perawatan untuk cedera ringan yaitu ada perawatan rumah dan terapi, di mana perawatan di rumah ini menggunakan metode RICE, yaitu istirahat, kompres es, compression, dan elevation, yaitu meninggikan kaki. Lalu pengikatan selama beberapa hari agar lutut tidak bergerak. Jadi di bagian lutut ini diikat oleh alat bantu. Lalu minum obat non-steroid anti-inflamatori. Ini untuk meredakan nyeri. Lalu terapi fisik, ultrasound, SWD atau short wave diathermy. Dan juga latihan olahraga lutut untuk mengembalikan kelenturan dan kelenturan pada persendian dan kekuatan pada otot paha. Jika semakin parah, maka bisa kita lakukan operasi atau pembedahan. Itu jika ligamen sudah robek dan lutut tidak stabil lagi. Selanjutnya yaitu exercise lateral kolateral ligamen. Nah, ini ada beberapa exercise-nya. Ini ada untuk keseimbangan, ada penguatan juga. Untuk peregangan juga ada. Nah, sudah ada latihan-latihannya.
Selanjutnya yaitu cedera pada ankle. Tarsal tunnel syndrome. Definisi dari tarsal tunnel syndrome ini, suatu kondisi yang disebabkan oleh tekanan yang berulang yang mengakibatkan kerusakan pada saraf tibialis posterior. Saraf tibialis bercabang dari saraf skiatik dan ditemukan di dekat pergelangan kaki. Saraf skiatik ini adalah saraf terpanjang di tubuh yang berawal dari saraf tulang belakang dan bercabang hingga ke kaki. Saraf tibialis berjalan melalui terowongan tarsal yang merupakan lorong sempit di dalam pergelangan kaki yang diikat oleh tulang dan jaringan lunak. Kerusakan saraf tibialis biasanya terjadi ketika saraf dikompresi sebagai akibat dari tekanan yang konsisten atau terus-menerus. Jadi terjadi cedera tarsal tunnel syndrome ini karena akibat dari penekanan saraf yang terus-menerus. Biasanya ini terjadi pada seorang atlet. Atlet apa saja bisa terjadi tarsal tunnel syndrome. Pada atlet lari bisa, pada pesepak bola juga bisa. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologinya yaitu sindrom ini disebabkan oleh terperangkapnya atau penekanan yang berulang pada saraf tibia posterior atau cabang-cabang di terowongan tarsal. Lalu bisa karena etiologi non-trauma lain seperti varises, neuroma atau tumor juga dapat menekan saraf. Cedera seperti keseleo pergelangan kaki dan menyebabkan peradangan dan pembengkakan di dalam atau dekat terowongan yang mengakibatkan kompresi saraf. Lalu juga bisa karena penyakit sistemik seperti diabetes atau radang sendi dan menyebabkan pembengkakan sehingga menekan saraf juga. Lalu symptoms atau gejalanya yaitu ada rasa sakit atau nyeri yang tajam di sekitar bagian medial dari kaki dan sendi pergelangan kaki. Lalu sering menjalar di sepanjang medial atau bagian lateral kaki atau ke arah insersi plantar fascia. Dan kesemutan, terbakar atau sensasi mirip dengan sengatan listrik dan mati rasa. Selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi, di mana intervensi fisioterapi ini ada tes khusus, treatment, dan exercise juga. Tes khususnya yaitu menggunakan Tinel's foot. Caranya yaitu posisi pasien tidur terlentang dan posisi pemeriksa berada di samping pasien. Lalu lakukan perkusi atau tapping pada medial ankle tepat di belakang malleolus medial untuk mengetahui adanya posterior tibial nerve atau medial plantar nerve compression. Selanjutnya yaitu dilakukan perkusi di atas dorsum ankle dekat talus untuk mengetahui adanya deep peroneal nerve compression. Jika di situ terjadi kesemutan, tingling, parestesia, sensasi elektrik pada kaki dan jari kaki, itu dia positif terkena tarsal tunnel syndrome. Treatment yang diberikan yaitu jika ringan dan dirawat di rumah, yaitu tinggal minum obat antiinflamasi, termasuk obat non-steroid untuk mengurangi inflamasi. Lalu juga rest ice compression dan elevation itu juga dapat membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan. Selanjutnya yaitu terapi fisik, bisa diberikan ultrasound, lalu bisa juga akupuntur, manual terapi, tapping atau bracing.
Lalu imobilisasi dengan memberikan gips. Dan juga bisa kita berikan ortotik dan sepatu yang dilengkapi dengan adanya brace. Jika cedera ini parah, maka bisa diberikan suntikan kortison, steroid, dan anestesi. Dan juga jika tidak sembuh, maka bisa dilakukan pembedahan atau operasi. Dan ada beberapa exercise yang bisa dilakukan, yaitu sudah tertera di gambar. Ada ankle palm circle and eversion or inversi, ada heel to rise, ada pencil to lift, ada balance exercise, ada plantar fascia stretch, dan ada juga gastrocnemius stretch dan soleus muscle stretch. Selanjutnya yaitu cedera pada regio foot, cedera plantar fasciitis. Definisi dari plantar fasciitis ini adalah rasa sakit di bagian bawah tumit. Plantar fascianya sendiri yaitu ligamen tebal seperti web yang menghubungkan tumit dan bagian depan kaki. Ini bertindak sebagai peredam kejut dan mendukung lengkungan kaki membantu berjalan. Plantar fasciitis ini adalah salah satu keluhan ortopedi yang paling umum. Ligamen plantar fascia mengalami banyak keausan dalam kehidupan sehari-hari. Karena terlalu banyak tekanan pada kaki, dapat merusak atau merobek ligamen. Plantar fascia ini atau plantar fasciitis ini lebih sering terjadi pada pelari. Orang-orang yang kelebihan berat badan dan mereka yang memakai sepatu dengan dukungannya tidak memadai juga memiliki peningkatan risiko plantar fasciitis. Etiologi dari plantar fasciitis ini sendiri yaitu masih belum jelas. Tetapi saat berjalan atau berlari, setiap langkah juga dapat menyebabkan plantar fascia meregang dan berkontraksi. Hanya berjalan atau berlari beberapa mil menyebabkan plantar fascia meregang dan berkontraksi ribuan kali. Kondisi ini biasanya terjadi pada atlet setengah baya yang berlari atau melompat berulang kali menggunakan kaki depan. Jadi plantar fasciitis ini terjadi pada pelari, lebih banyak terjadi pada pelari. Peregangan dan kontraksi yang berulang ini dapat menyebabkan air mata kecil yang disebut air mata mikro berkembang di plantar fascia dan peradangan pada plantar fascia. Lalu peradangan dan atau mikro robek biasanya terjadi di dekat tempat plantar fascia menempel pada tulang tumit. Itulah sebabnya rasa sakit dirasakan pada tumit. Symptoms atau gejalanya yaitu terjadi peningkatan rasa sakit yang tajam atau sakit di sekitar insersi plantar fascia di bagian inferior anterior calcaneus. Intervensi fisioterapinya sendiri yaitu ada tes khusus, treatment, dan exercise, sama seperti sebelumnya juga. Tes khususnya yaitu Windlass test, di mana Windlass test ini caranya yaitu posisi pasien berada di atas kursi dan posisi terapis di samping tungkai pasien yang akan dites. Lalu posisi tungkai pasien di mana head metatarsalnya itu bertumpu pada tepi stool sambil pasien meletakkan berat badan di atas tungkai yang akan dites itu tadi. Selanjutnya yaitu secara pasif didorsofleksikan ibu jari pasien tersebut. Jika pasien merasa nyeri atau nyerinya bertambah pada saat dilakukan tes itu tadi, maka dia positif terkena fasciitis plantaris. Selanjutnya yaitu ada treatmentnya, di mana ada perawatan di rumah seperti Rise and Ice dan obat penghilang rasa sakit seperti ibuprofen, Advil, Motrin IB, dan lainnya, dan naproxen sodium atau Aleve,
dapat meringankan rasa sakit dan peradangan yang disebabkan oleh plantar fasciitis itu tadi. Lalu bisa juga melakukan terapi, yaitu terapi fisik, atau bisa diberikan neck spline, berikan ortotik, lalu bisa juga diberikan ultrasound pada saat terapi, dan terapi gelombang kejut ekstrakorporeal. Dan jika rasa sakitnya ini tidak kunjung sembuh, maka bisa diberikan suntikan kortison steroid, atau bisa juga kalau masih nyeri pada saat setelah diberikan suntikan itu diberikan pembedahan atau operasi. Nah, ada juga exercise-nya, yaitu ini sudah ada di gambar. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya tentang cedera pada regioni ankle and foot. Maaf jika ada kesalahan, dan semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.